Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel Obor Pelita yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas kisah singkat perjalanan hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari madhab Syafi'i. Ia masih kerabat Rasulullah, dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan madhabnya pada awal abad ke-9, yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriyah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang berpendapat di Askalan, dekat Gaza. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu, setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada 780, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri madhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia ditangkap oleh polisi Kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak, untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beruntung, ia mampu membela diri dan akhirnya dilepaskan. Kemudian pindah ke Baghdad pada 801 untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah, Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk mulai merintis madhabnya sendiri, yakni madhab Syafi'i. Selama mengembangkan madhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan Kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu,
Ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan Madhab Qadim. Karena tidak mau lagi berurusan dengan kekhalifahan Abbasiyah, pada 816, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya yang didasarkan pada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat, dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Kemudian beliau mempunyai murid, adapun murid-murid Imam Syafi'i yaitu Ahmad bin Hambal, yang mempunyai madhab Hambali, Al-Hasan bin Muhammad As-Safarani, Ishaq bin Rahawi, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi. Di Mesir, Imam Syafi'i diketahui mempunyai beberapa murid, seperti Abu Yakub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i juga banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau lebih dikenal dengan madhab jadid. Fatwa revisinya tersebut dicantumkan dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Al-Um. Seiring berjalannya waktu, madhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni. Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga meninggal pada 204 Hijriyah atau 821 Masehi. Adapun karya beliau Imam Syafi'i, yaitu Kitab Al-Um, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-Hujjah, Kitab Musnad Al-Syafi'i, Kitab Al-Sunan Al-Mador, Kitab Jema' Al-Ilm. Itulah sepenggal kisah Imam Syafi'i. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diambil dari Ar-Razi, Imam Fakhruddin. 2015. Manaqib Imam Asy Syafi'i. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.